Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alamsyah dengan NIM 204189. Saya merupakan mahasiswa arsitektur angkatan 2020 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya pada mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur, yaitu review poster. Poster diambil dari kompetisi arsitektur ternama, yaitu Evolo, dan poster yang saya ambil di sini merupakan kompetisi pada tahun 2021 dengan kategori First Place dengan judul Living Skyscraper for New York City. Adapun perancang di balik poster keren ini adalah Andriy Lesiuk, Mikhail Kohut, Sofia Skoliar, Katerina Ivaskuk, Nazari Duda, Maria Skolink, Oksana Darina, dan juga Andri. Gagasan utama mengapa menara pohon ini dibangun antara lain adalah penulis atau perancang peduli terhadap sustainable architecture atau kita sebut biasa dengan arsitektur yang berkelanjutan. Mengapa demikian? Jadi para perancang beranggapan bahwa akan berdiri sebuah menara yang terbuat dari pohon di antara kehidupan megalopis kota yang biasanya berwarna abu-abu. Hal ini juga didasari oleh berkurangnya lahan hijau di kota dan juga perkembangan aktivitas pada kota. Kemudian, apa hubungannya antara berkurangnya lahan hijau dengan menara tersebut? Jadi menara ini akan dibangun secara vertikal tentu saja karena dia menara, dan menara ini terbuat dari kayu atau juga pohon gugur keras. Bagaimana kemudian pohon ini bisa terbentuk? Pada gambar ini, saya jelaskan bahwa pada gambar grid yang tengah, di sini dijelaskan bagaimana pohon dibentuk. Jadi dari pohon gugur keras biasa, kemudian diformulasikan sehingga dia bisa berbentuk kaku seperti itu, kemudian diformulasikan lagi dan diintegrasikan dengan volume tertentu. Di sini mungkin yang digambar adalah kubus. Sehingga pohon ini tidak akan berbentuk seperti pohon normal yang mungkin bercabang dan tidak beraturan seperti itu, tapi pohon ini akan berbentuk dengan rapi dan menjadi kesatuan struktur yang baru dalam kota. Semakin dia tumbuh dalam perkembangannya, pohon ini akan menyerap air yang diserap oleh akar ini akan menyerap air, nutrisi tanah, dan juga unsur hara yang disalurkan kepada batang, dahan pohon, dan juga cabang-cabang pohon lainnya yang semakin lama, semakin tumbuh akan membentuk struktur yang sangat kuat. Mungkin kita berpikir bahwa apakah semakin ia tumbuh akan semakin berat dan semakin rapuh seperti itu, tapi tidak. Pada kenyataannya struktur pohon ini semakin ia tumbuh, maka ia akan semakin kuat. Para perancang percaya bahwa dengan mengintegrasikan pohon pada bangunan dan juga strukturnya, maka dapat menjembatani hubungan antara menara pohon ini sendiri dengan lingkungan sekitarnya, yaitu bangunan-bangunan megalopis abu-abu itu, dan juga dengan tempat pariwisata lainnya dalam kota. Dan juga jika semakin ia tumbuh, maka semakin tinggi, maka kemudian menara pohon ini dapat menghubungkan antara beberapa blok sekaligus dalam kota sebagai koneksi antara ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Pada gambar di sini dijelaskan bagaimana kemudian pohon ini terbentuk dari pohon gugur keras alami seperti pohon yang ada di gambar ini, kemudian diformulasikan, kemudian dibentuk lagi, dan juga akhirnya berbentuk kubus seperti itu. Pada gambar kanan juga dijelaskan gambar potongan dari menara, dan di sini diperlihatkan bahwa ada beberapa objek yang disampaikan oleh perancang, diantaranya ada gambar burung, ada gambar kera, manusia, burung lagi, dan juga bintang-bintang lainnya, yang menyampaikan bahwa menara ini bukan hanya untuk manusia saja. Menara ini bisa mengintegrasikan kehidupan manusia dan kehidupan binatang-binatang dan juga alam lainnya. Jadi bisa saja dari mana burung akan hinggap pada menara ini dan membentuk suatu kehidupan baru seperti itu. Untuk teknik presentasi sendiri, pada poster halaman pertama ini menggunakan skema warna yang monokrom, cenderung hitam atau putih, kecuali pada bagian menara pohon ini yang berwarna coklat, dan akan menjadi ikonik jika nantinya berdiri di antara bangunan kota lainnya yang mayoritas terbuat dari beton dan juga kaca. Secara garis besar, teknik presentasi pada poster halaman pertama ini dibagi menjadi 3 grid, yang ini merupakan grid pertama, grid kedua, dan juga grid 3. Grid pertama di sebelah kiri ini menyampaikan informasi mengenai gambar perspektif kawasan yang menginformasikan hubungan antara pohon dan juga dengan bangunan-bangunan sekitarnya.
Pada gambar perspektif ini juga disampaikan mengenai ketinggian pohon yang kita bisa lihat lebih tinggi rencananya dari bangunan-bangunan pencakar langit lainnya seperti itu. Kemudian pada grid kedua disampaikan mengenai konsep atau mungkin gagasan bagaimana pohon ini dibentuk. Kita tidak akan berpikir bahwa pohon ini merupakan sebuah pohon yang akan tumbuh liar seperti itu. Disampaikan juga beberapa tulisan panjang, dan juga pada bagian grid ketiga sebelah kanan disampaikan mengenai gambar potongan pohon yang dibuat dengan warna yang tegas, di mana warna putih menunjukkan sebuah ruang, yang ini merupakan ruang terbuka luas mungkin di luar dan juga yang di dalam pohonnya. Warna tanah dibedakan sangat tegas, yaitu dengan warna hitam dengan akar yang putih sehingga mudah diidentifikasi. Kemudian di sini juga di gambar potongan digambarkan manusia di bawahnya sebagai pengukur ketinggian, di mana manusianya sebesar ini dari total keseluruhan tinggi menara. Untuk teknik presentasi selanjutnya, perancang maksud saya juga menggunakan pengkondisian teks yang baik. Pada teks panjang ini digunakan alignment justify, yaitu rata tengah, sehingga teks mudah dibaca dari kiri ke kanan, tidak membuat pusing. Kemudian typeface yang digunakan juga menggunakan typeface sans serif, sehingga teks lebih sederhana dan juga lebih nyaman untuk dibaca. Jika kita perhatikan pada bagian ini, ada satu paragraf teks yang dibuat lebih tipis daripada teks paragraf lainnya. Pada teks yang dibuat lebih tipis ini merupakan gagasan utama yang membahas mengenai sustainable architecture, bahwa perancangan ini didasarkan oleh sustainable architecture, maka dibuat lebih tipis sebagai metode untuk meng-highlight. Mungkin biasanya kita melihat bahwa seseorang meng-highlight sesuatu itu dengan menebalkan atau memberi warna yang berbeda, tetapi perancang menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat ketebalan yang lebih tipis pada teks untuk meng-highlight bagian tersebut. Kemudian juga perancang merapikan gambar sehingga terjadi kesejaran gambar antara gambar ini dan gambar ini lurus sehingga nyaman dilihat. Kemudian untuk bagian ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa grid. Maksud saya bagian ini yang merupakan penjelasan bagaimana pohon ini dibentuk. Bagian paling atas ini menjelaskan fase pertumbuhan pohon dan juga bagaimana pohon itu akan diformulasikan seperti itu. Kemudian gambar kedua ini antara pohon asli dan juga volume yang akan dibentuk, dan pada grid paling bawah pada gambar rencana formasi pohon ini menjelaskan bagaimana ketika pohon yang sudah diformasikan diintegrasikan dengan bentuk sehingga menjadi suatu kesatuan struktur yang baru, seperti pada menara dalam gambar perspektif kawasan yang ada di sebelah sini. Penggunaan tulisan untuk caption atau keterangan gambar dibuat lebih tipis dibandingkan body text yang banyak, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa gambar ini dengan keterangan, kemudian dengan penggunaan huruf yang lebih kecil dan lebih tipis juga. Cara membaca gambar ini dari kiri ke kanan, tetapi jika kita ingin memahami bagaimana pohon terbentuk dan juga gagasan apa yang diangkat oleh perancang, kita bisa langsung ke bagian grid yang tengah ini, yang terbagi dua antara gambar dan juga teks. Sekian dari halaman pertama, mungkin kita sekarang akan beralih pada halaman kedua pada poster. Pada halaman kedua ini sama, terbagi menjadi dua grid. Maksud saya terbagi menjadi 3 grid. Grid paling kiri sebagai perspektif antara ruang luar dan ruang dalam. Kemudian grid kedua ini adalah gambar isometri, dan grid ketiga merupakan informasi tambahan yang mungkin kita butuhkan untuk memahami konsep perancangan dari perancang. Pada gambar kiri ini dijelaskan perspektif kawasan dan juga yang sekaligus menjelaskan hubungan ruang luar dan dalam, di mana ini merupakan bagian dahan pohon yang berkembang ke samping dan juga menjadi penghubung antara bangunan menara pohon dan juga bangunan sekitarnya. Kita bisa lihat di sini ada gambar burung elang dan juga anak kecil. Apa maksudnya di sini ada gambar burung dan juga manusia? Di sini menjelaskan bahwa menara ini seperti yang tadi dijelaskan di halaman sebelumnya pada gambar potongan, tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk bisa binatang dan juga menjadi komunikasi antara dua kesatuan alam yang berbeda, antara alam manusia mungkinnya dan juga alam binatang. Kemudian jika beralih pada grid kedua yang ada di tengah, yang merupakan gambar isometri. Gambar isometri ini menjelaskan
mungkin terkait struktur pohon dan juga sirkulasi dalam pohon nanti. Kita bisa lihat sesuatu yang unik dalam gambar ini, di mana gambar makhluk hidup di-highlight lebih gelap dibandingkan dengan gambar struktur dahannya. Mengapa demikian? Sekali lagi, perancang ingin mempertegas bahwa menara ini bukan untuk manusia saja, melainkan untuk keseimbangan ekosistem yang dapat memasukkan binatang. Di sini ada gambar kera, burung, ada manusia sedang lari, ada gambar kucing, juga ada gambar ini seperti burung dengan atau mungkin kepiting gitu ya. Jadi ini bisa menjadi kesatuan struktur dan juga ekosistem yang baru seperti itu. Kemudian pada bagian kanan ini juga dijelaskan bagaimana pohon itu terbentuk seperti gambar pada halaman pertama pada bagian grid tengah tadi, dan juga dijelaskan bagaimana penerapan-penerapan lain pada pohon gugus sedang barusan. Di antaranya bisa dibentuk seperti kursi, kubus, nih mungkin belah ketupat maksud saya, dan juga jaring-jaring, dan juga akarnya bisa berbentuk seperti ini, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Teknik presentasi yang disampaikan oleh perancang dalam poster halaman kedua ini juga mirip dengan poster halaman pertama. Di sini ada body text yang cukup panjang, menggunakan alignment, tapi di sini tidak menggunakan justify, sehingga agak sulit diidentifikasi. Dia menggunakan alignment justify, tapi dengan bagian awal teks yang dibuat lebih mencorok ke dalam. Tetapi tetap mudah dibaca karena menggunakan typeface sans serif seperti pada di halaman pertama, yang membuat mata lebih nyaman membaca dari kiri ke kanan. Kemudian keterangan-keterangan pada gambar juga dibuat lebih tipis dan juga lebih kecil dibandingkan body text yang besar. Kemudian penggunaan aksonometri pada gambar pada bagian grid kedua ini juga memudahkan pembaca untuk menangkap informasi bahwa nanti struktur pohon ini tidak akan berbentuk lurus tegak saja gitu ya, tapi juga akan berbentuk belok-belok seperti pipa mungkin, dan juga akan membentuk kesatuan struktur yang seperti pada pembentukan formula pohon di halaman pertama. Secara keseluruhan, perancangan Living Skyscraper for New York City ini sudah sangat baik menurut saya, sangat bisa menyeimbangkan alam dan juga bangunan-bangunan sekitarnya tanpa harus memakan lahan yang banyak. Mungkin kita berpikir, mengapa tidak membangun hutan kota yang besar atau mungkin menanam pohon di setiap bangunan atau di rooftop-rooftop bangunan, karena hal tersebut mungkin dinilai oleh perancang tidak efektif, lebih efektif merancang menara pohon seperti ini yang juga bisa mengintegrasikan antara kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan pohon itu sendiri, dan juga ekosistem-ekosistem lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara ekologis kota dan juga alam, yang mana juga nantinya akan semakin tumbuh, semakin kuat, tidak mudah ditebang. Kalau mungkin hutan kota akan dialihfungsikan atau mungkin akan tercemari oleh lingkungan di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.